Ayah saya hanya menjawab bahwa ia akan memberikan bukti, tapi bukan sekarang, dan bukan di tempat ini. Mereka penasaran kapan dan di mana ayah saya akan memberikan bukti itu. Ayah saya hanya mengatakan bahwa bukti itu akan ia berikan di akhirat nanti, tutur Alika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan mualafnya seorang pendeta yang sudah memurtadkan 3.000 orang. Sahabat kalbu yang beriman, demi menjaga privasi dari tokoh yang memiliki cerita, kami akan samarkan nama beliau. Kita sebagai pendengar cukup mengambil hikmah, perjuangan, dan keindahan hidayah Allah dari kisah ini. Kita masuk ke kisahnya. Setelah memurtadkan 3.000 orang dari Islam ke Kristen, Bayu mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Ia memilih untuk meninggalkan jabatannya sebagai pendeta, dan memeluk agama Islam. Kisah perjalanan spiritualnya yang penuh liku-liku itu, ia bagikan oleh putrinya, Alika, yang menceritakannya kembali kepada publik. Hingga akhir hayatnya, Bayu tetap teguh dengan keyakinannya sebagai seorang Muslim. Keputusan Bayu untuk menjadi seorang Muslim, menimbulkan kehebohan di kalangan gereja dan umat Kristiani. Mereka tidak bisa menerima bahwa seorang pendeta yang telah memurtadkan ribuan orang, tiba-tiba berpaling ke agama Islam. Mereka menuntut Rudi untuk memberikan alasan yang jelas, dan meyakinkan atas pilihannya itu. Beliau adalah pendeta yang sangat dihormati dan disegani, tapi begitu masuk Islam, beliau mendapat banyak tekanan dan tantangan dari gereja. Mereka ingin tahu, apa yang membuat beliau berubah hati dan memilih agama Islam, ungkap Alika, putri Bayu, yang menyaksikan langsung perjuangan sang ayah. Berita tentang Bayu yang menjadi seorang Muslim mengejutkan banyak orang, terutama pihak gereja yang pernah menjadi tempatnya ibadahnya. Mereka tidak terima dengan pilihan sang mantan pendeta, dan berusaha menekan dan menginterogasinya. Suatu hari, beberapa pendeta datang ke rumah kami dengan niat yang tidak baik. Kami semua ketakutan dan khawatir, ada sesuatu yang buruk akan terjadi pada Papa. Tapi, subhanallah, saya melihat Papa sangat tenang, santai, dan tidak takut sama sekali, kata Alika, putri Bayu, yang masih beragama Kristen saat itu. Alika merasa damai dan tenang, melihat sikap ayahnya yang tidak mudah terprovokasi oleh hinaan dan sikap tidak sopan dari pihak gereja. Ia kagum dengan kekuatan iman dan keteguhan hati ayahnya, yang tetap berpegang pada agama Islam. Bayu harus menghadapi banyak pertanyaan dari pihak gereja, yang tidak terima dengan keputusannya menjadi seorang Muslim. Mereka menyerangnya dengan kata-kata kasar dan tidak sopan, mencoba membuatnya ragu dan menyesal. Namun, Bayu tidak terpengaruh oleh mereka. Ia hanya diam, duduk, dan menahan sabar. Alika, putri Bayu, mengatakan bahwa pihak gereja juga menantang ayahnya untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar. Mereka ingin tahu apa bukti yang bisa ia tunjukkan kepada mereka. Ayah saya hanya menjawab bahwa ia akan memberikan bukti, tapi bukan sekarang, dan bukan di tempat ini. Mereka penasaran kapan dan di mana ayah saya akan memberikan bukti itu. Ayah saya hanya mengatakan bahwa bukti itu akan ia berikan di akhirat nanti, tutur Alika. Kisah perubahan hati Bayu dari seorang pendeta menjadi seorang Muslim adalah sebuah kisah yang penuh dengan keironisan. Putrinya, Alika, mengungkapkan bagaimana ayahnya mendapatkan hidayah yang membuatnya yakin untuk memeluk agama Islam. Ironisnya, hidayah itu datang saat ayahnya sedang berusaha untuk mengajak sekeluarga Muslim untuk masuk Kristen. Dalam proses itu, ayahnya justru menemukan sesuatu yang membuatnya terpikat oleh agama Islam, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Jadi saat itu, Bayu memiliki misi untuk mengajak sekeluarga Muslim untuk masuk Kristen. Keluarga itu dipimpin oleh Pak Dullah, yang tinggal di sebuah rumah yang penuh dengan ornamen-ornamen Islam. Salah satu yang menarik perhatian Bayu adalah kaligrafi, yang bertuliskan syahadat, yaitu kalimat yang menjadi dasar keyakinan umat Islam. Bayu bertanya kepada Pak Dullah, apa arti dari kaligrafi itu? Pak Abdullah menjawab, bahwa itu adalah kesaksian, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah.
Mendengar itu, Rudi merasa terganggu dan menyuruh Pak Dullah untuk melepas kaligrafi itu dari dinding rumahnya. Setelah mendengar kalimat syahadat dari Pak Dullah, Bayu merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Ia mendengar bisikan-bisikan di telinganya yang mengulang-ulang kalimat itu. Ia tidak bisa tenang, tidak mau makan, tidak mau minum. Ia merasa seperti diganggu oleh setan Arab. Namun, ia tidak mau menyerah pada rasa takutnya. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang agama Islam, tentang Allah, dan Nabi Muhammad. Alika, putri Bayu, mengatakan bahwa ayahnya kemudian berangkat ke Kuitang, sebuah daerah di Jakarta Pusat yang terkenal sebagai pusat perdagangan buku. Di sana, ia mencari buku-buku yang membahas tentang Islam, tentang sejarah, ajaran, dan hukumnya. Bayu tertarik oleh sebuah buku yang membahas tentang apa yang terjadi setelah kematian. Ia membeli buku itu dan membacanya dengan teliti dari awal sampai akhir. Namun, ia masih merasa belum puas dengan penjelasan yang ada di buku itu. Ia ingin tahu lebih dalam tentang agama Islam yang ia dengar dari kalimat syahadat. Ia pun membaca Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia berulang-ulang kali, sampai ia menghafalnya. Ia juga mencari ustadz-ustadz yang ia kenal untuk bertanya tentang Islam. Para ustaz itu memberinya penjelasan dan jawaban yang jelas dan logis tentang Islam. Mereka juga memberinya nasihat dan bimbingan untuk memantapkan hatinya. Bayu akhirnya merasa yakin dan mantap untuk menjadi seorang muslim. Ia mengucapkan syahadat dengan penuh keikhlasan dan kesyukuran. Alhamdulillah, ia telah mendapatkan hidayah dari Allah. Sahabat kalbu yang beriman. Dalam Islam, penjelasan kebenaran Islam tersebut ditegaskan dalam Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 19, yang artinya, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Mengutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat 19 Ali Imran itu, sebagai berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyatakan tidak ada agama yang diterima dari seseorang di sisinya, selain Islam, yaitu mengikuti para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap masa, hingga diakhiri dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa agama yang menutup semua jalan lain, kecuali hanya jalan yang telah ditempuhnya. Karena itu, barang siapa yang menghadap kepada Allah sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, dengan membawa agama yang bukan syariatnya, maka hal itu tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya. Seperti yang disebutkan di dalam firman lainnya, Surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ibnu Katsir mengatakan, dalam ayat ini, Allah memberitakan terbatasnya agama yang diterima Allah hanya pada agama Islam, yaitu, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Dan itulah kisah dari mantan pendeta, yang sudah memurtadkan 3.000 orang, dan akhirnya memeluk Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.